Bahasa Inggrisnya surrender. Orang pasrah itu merupakan pintu untuk mencapai moksa, pintu untuk mencapai kemerdekaan. Terus adanya gini ya, ada pengertian seseorang sehingga perasaan pasrah itu mereka tidak mau berbuat apa-apa. Itu bukan pasrah. Nah, pasrah itu artinya dia melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhannya, dengan cara yang maksimal, tapi dia tidak berharap pada hasilnya. Jadi dia tetap melakukan yang terbaik. Nah, kemudian dia tidak berharap pada hasilnya, dia pasrahkan hasilnya. misalnya kadang orang ya nyun sewu ya, yang banyak teman-teman juga yang di spiritual mungkin terlalu istilahnya terlalu tinggi. Itu sehingga pasrah itu dia menjadi suatu tindakan gak belum melakukan apa-apa gitu loh. Gitu loh. Itu kan suatu hal yang negatif juga. Iya. Gitu loh. Tetap kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan keadaan. Adalah uang kelelep ya butuh nulungi. Masa menang? Menengahi cari-cari pasrah. Bacakin terbanyu kacau. Ayo kuwi, Bang. Kan kadang masalah kok dek nulungi melok kelep ya pasrah. Iya kuwi, Bang. Maksudnya dalam pengertian kadang wong ini kebablasan ngono lho, Mas. Kebablasan dalam mengartikan suatu kalimat pasrah. Emansipasi itu gimana kan gitu. Pasrah sampai putus asa itu beda. Ya. Beda, putus asa itu beda. Jadi putus asa itu seolah-olah sudah gak ada jalan lain, sama sekali gak ada jalan gitu loh. Sedangkan orang pasrah dia melihat masih ada jalan lain. Tapi jalan itu jalan yang bagi orang-orang biasa sangat mustahil. Karena bagi orang-orang biasa Tuhan itu gak ada. Nah, orang-orang pasrah adalah orang-orang yang putus asa dari persoalan dunia, tapi dia melihat ada Tuhan yang lebih kuasa. Akhirnya dia pasrahkan pada yang maha besar. Sedangkan putus asa, nggak ada Tuhan. Beda ya. Iya, nggak ada kekuatan yang lebih besar. Makanya sih tak herani itu sampai saya gini takut. Kira-kira wong ateis ketika dia menderita ngersulone ya apa ya? Sing disebut apa gitu? Bukan di Tuhan. Ya mungkin disebutin go. Aduh yung. Ada yang disebut. Ya kan? Iya. Ada yang disebut, sekalipun yang disebut biungi. Nah, orang ateis itu nggak percaya apa-apa. Lo kira-kira dia kalau dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, jatuh total, lalu dia minta pertolongan kepada siapa? iya. Kan jeronya pasti nggak ngeluh. Wah, aku nggak bakal ngeluh. Bunuh diri mungkin. Ya sebetulnya orang-orang kalau menjadi ateis, menjadi tidak percaya Tuhan itu karena keterbatasan, bukan karena kecerdasan.
Kalau mereka merasa cerdas, cerdasnya di tingkat mana? Kalau hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan rasional, itu masih terukur dan masih ada kelemahannya dan banyak kelemahannya. Kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan ini, kecerdasan ini itu hanya isen-isenan. Nek gak desainnya apa-apa ya gak apa-apa nih. Ya kan? Berarti Anaknya profesor ya. Anaknya profesor, bayi ini prosesor. Begitu dia lahir, buangan no alas. Ojo desainnya apa-apa ini. Kira-kira jadi apa? ya bodoh. Dari lapisan. Ya, ya. Nek ana sing anu. Ya tergantung sapa sing rambut. Sing rambut pedes ya dadi pedes. Sing rambut asu ya dadi asu. Jadi kalau orang hanya mengandalkan ini, bullshit. Uang itu, ini tuh isen-isenan. Kecuali kecerdasan itu primordial. Kecerdasan nalar itu enggak primordial, dia butuh diisi. Ini gak desain, ini gak apa-apa nih. Tapi yang namanya kecerdasan spiritual, dia primordial, tapi dia butuh dibangkitkan, butuh digali. Nah, kecerdasan ini hanya pertolongan untuk menggali itu. Dia hanya alat untuk menggali. Jadi jangan berhenti di sini. Makanya kalau kecerdasan di sininya masih kurang, belum memadai, ya gak bakal iso menyadari ada hal yang lebih tinggi. Berarti orang ateis itu bisa disebut apa yang? Orang ateis sing terbatas, dangkal. Kecerdasan yang terbatas sebetulnya ya. Iya, sangat terbatas, dangkal. Dangkal di bidang pemikiran atau pengetahuan. Pengetahuan. Karena pengetahuan itu menurut Hyang ada 3. Nah ini Hyang selalu berusaha untuk memperkenalkan pada orang bahwa pengetahuan itu hanya 3 saja. Ada 3. Yang nyebutnya pengetahuan pertama itu yang disebut dengan pengetahuan konsepsional. Pengetahuan konsepsional itu pengetahuan yang isinya hanya konsep. Pengetahuan ini kita dapatkan dari jarene. Jarene iki. Loh, kamu tahu Tuhan? Tahu. Tekan di jarene. Jarene mbahku dhisiki ya ngono iku. Itu baru pengetahuan konsepsional. Dia tahu karena mendengar. Itu pengetahuan konsepsional. Dan itu isinya konsep toh. Dan rata-rata hampir semua orang pengetahuannya ya konsepsional. Wong agama konsepsional. Wong sing belajar teko buku-buku konsepsional. Masih buku sains sing dipelajari tetap konsepsional. Kecuali dia saintis ya, boh. Ya. Ya, penemunya beda. Karena dia sudah ngalami, sudah melakukan penyelidikan. Tinggal membaca bukunya tetap konsepsional. Gak aduh bedone wong maca Quran. Sing maca konsepsional, tapi yang menemukan Al-Quran ya bukan konsepsional. Nah, pengetahuan yang kedua yang nyebutnya pengetahuan fenomenal. Fenomenal. Ya, yaitu pengetahuan ini kita peroleh karena melihat. Dari mana kamu tahu? Karena aku melihat sendiri. Ini rada mendekati api iki. Soalnya dengan melihat
roh dewe. Tapi ketika orang melihat, yang dilihat apa coba? Ketika orang itu mampu melihat, yang dilihat apa coba? Ya apa yang tampak di depannya. Nah ya apa? Sing ketok ya sing ketok dari wong rupane, bentuke. Ketika kita melihat, maka yang nampak hanya bentuk. Nah, pengetahuan yang kedua ini adalah pengetahuannya para saintis. Apa yang mereka lakukan adalah mencoba untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi para saintis itu baru menyelidiki pada bentuk-bentuk kehidupan, bentuk-bentuk penampakan. Iya. Yang berubah-ubah. Itu fenomena-fenomena. Dan mereka berhenti di sana seolah-olah fenomena ini kenyataan, bukan. Dan menganggap tidak ada lagi kecuali sing ketok. Lo ya goblok. Oh iya, apa tak no? YouTuber nguper ya. Seru banget. Gandaan nih kok. Sajane nggo tape. Cek tambah semangat. Bakul sik prei kok. Bisa jadi. Iku mana bingung saja lu dijuponi kok sik bingung ae. Iki ngomong tak iki perlu ngerti sih. Wes, aja dadi kacang kulit, aja dadi kacang kulit. Jadi sajane menyane. Tenang ae, tenang ae. Yang mari iki sik ra iki ketigane durung ngono sik ta lah. Nah, pengetahuan iki lho. Waduh lho. Pengetahuan yang ketiga. Ada 3. Rumah ta. Ketiga yang menyebutnya adalah pengetahuan substansial. Pengetahuan substansial adalah pengetahuan yang kita peroleh karena kita ngalami. Substansi. Nah, ketiga pengetahuan iki dalam Islam ini yang menjadi landasan perbedaan keyakinan. Makanya keyakinan itu ada 3 macam. Ya, berlandaskan pada 3 macam pengetahuan ini. Nah, wong syariat, wong sing di tingkat agama, itu keyakinannya dia dapatkan karena mendengar. Dia yakin karena mendengar gitu loh. Yakin ada Tuhan karena dia sering ngrungokno ceramah kiai, pendeta. Nah, dengan keyakinan yang kedua juga sama ya. Di tingkat ini termasuk orangnya. Dia yakin karena keyakinannya ada yang berdasarkan lewat informasi agama, ada yang keyakinannya tumbuh karena berdasarkan informasi-informasi dari sains. Jadi keyakinan orang itu beda-beda karena mereka berpijak pada pengetahuan yang berbeda. Tetap bagaimanapun juga, pijakan ilmu apapun juga tetap melahirkan keyakinan. Dan setiap orang punya keyakinan, sekalipun saintis. Karena dia yakin. Punya keyakinan. Dia yakin. Kalau dia berceramah tentang ilmu, ceramahnya pasti diarahkan untuk membela keyakinan. Kalau dia yakin Tuhan tidak ada, malah seluruh ilmunya dia gunakan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau dia percaya Tuhan itu ada, maka seluruh ilmunya dia gunakan untuk membela, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada.
Jadi orang-orang yang yakin Tuhan itu ada ataupun yang yakin Tuhan itu tidak ada, pembelaannya hanya lewat ilmu-ilmu itu saja. Ya mau gobloke. Buat apa membela keyakinan? Ya kalau kita ingin buktikan Tuhan itu ada atau tidak, golek Tuhannya, temui Tuhannya. Itu baru cerdas namanya. Nah, ketika yang bilang temui Tuhannya, loh memang Tuhan ada ya? Ada, Lek. Ada. Bukan halu, bukan hayal. Jadi kita nggak perlu membela Tuhan dengan keyakinan, dengan pengetahuan segala macam. Untuk apa? Yang kita bela hanya keyakinan kita sendiri, bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan nggak ingin dibela. Jadi ingin membuktikan Tuhan itu ada, ya cari dan temukan. Tapi mencari Tuhan nggak segampang mencari pencuri, ngerti nggak? Mencari Tuhan ki podo ambek sampean maca buku detektif. Bagaimana seorang detektif bisa menemukan tokoh utama yang membuat huru-hara? Kan nggak gampang. Nek nebak Tuhan gampang, cek enak. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan ingin agar manusia itu cerdas, maka Dia membuat keadaan sedemikian rupa sehingga membuat manusia-manusia itu terpicu untuk mencari kemisteriusan Tuhan. Nggak gampang. Sama seperti nggak gampangnya kita mencari seorang pembunuh yang sebenarnya. Padahal Tuhan sedekat urat nadi. Iya. Padahal sedekat urat nadi. Nah, kalau kita sedang berbicara seperti ini, kita berbicara di wilayah ilmu pengetahuan, bukan di wilayah pengalaman. Kalau itu udah spiritualitas. Kalau ada orang mengatakan Tuhan itu dekat, sedekat urat nadi, itu baru pengetahuan. Dari mana kamu tahu? Ya dari kitab suci. Belum pengalaman. Kalau belum pengalaman jangan bicara. Oh, Tuhan itu sedekat urat nadi ya. Itu baru pengetahuan. Belum pengalaman. Oh, saya tahu. Yang namanya Amerika itu di sana, itu baru pengetahuan, belum pengalaman. Belum Amerika, harus ngomong Amerika. Semua orang bisa bicara Amerika, sekalipun belum ke Amerika. Setiap orang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu dekat, manunggal mbek awake dhewe, gak usah digoleki. Itu pengetahuan, baru pengetahuan. Butuh pembuktian. Ya harus ngalami. Dan untuk mengalami itu juga ada cara-cara khusus yang iya, ada. Kan seperti yang bilang, mencari Tuhan itu kalau yang menggunakan metafor, ya, sulitnya seperti mencari pembunuh yang sebenarnya, penjahat yang sebenarnya. Penjahat sing cekri-cekri ya. Mari melakukan kejahatan langsung kecekel. Masa Tuhan sing gampang kecekel ngono? Hah? ya sing angel. Masa Tuhan sebagai tokoh yang gampang namanya juga misteri. Jadi mencari Tuhan bukan sekedar sinetron. Bukan sekedar sinetron murahan. Sinetron mencari Tuhan. Bodoh, kita kan contoh nih, orang-orang agama kan orang mencari Tuhan atau orang mencari seorang pembunuh atau tokoh jahat yang sebenarnya. Maka pertama dia mencari pembunuh berdasarkan bukti-bukti. Ya.
Lalu ketika bukti-bukti itu ditemukan, maka dia mencoba lewat bukti-bukti itu mencari si tertuduh. Ya kan? Nah, ketika tertuduh itu kita dapatkan, kita pegang, kemudian kita tanya, maka dia mengatakan, memang aku yang membunuh, tapi aku tuh hanya suruhan. Wah, masih ada lagi berarti ini ya. Hanya utusan, gila, suruhan. Siapa sih? Belum pembunuhnya. Loh iya. Iku nek gelem ngaku deh ini. Ana kadang-kadang sing ngomong gak oleh ngaku. Supaya entek di situ kan. Gak usah boleh sutradarai. Hah? Ono sutradarai. Ono sutradara. Ono galang. Nek dia gak ngaku kan, akhirnya dia yang tertuduh kan. Selesai sudah. Padahal belum. Iya kan? Nah, akhirnya setelah dia ngaku, kita berusaha untuk ngorek. Terus sopo sing ngongkon awak? Sopo? Aku dikongkon iki lho wong iki wong. Nah, ya kan? Ketika lewat informasi orang yang pertama kita curigai tadi, kita dapat informasi selanjutnya untuk orang yang Sutradara. Kemudian setelah kita tangkap, jawabnya apa? Aku hanya menyampaikan pesan dari atas. Untuk seseorang yang harus melakukannya. Si ono maneh. Lo ya dia gak perlu dikenal. Masa sampai nek pengin mateni wong langsung ngomong ngadek enggak. Jadi kayak wayang ono dalange. Lah sing ndelok dalang ono maneh. Kan ngono. Iya. Sing ndelok dalang. Nah, seperti itu. Kalau kita cari terus. Makanya cerita tentang kayak gitu kan, wah, angel golekane. Nah, biasanya di akhir cerita, loh, jekete iku. Tibanya iki to. Malah pelaku yang sebenarnya nggak melakukan apa-apa. Montok dok deh. Tadi penonton. Iya. Hah? Iya. Itulah skenario. Jadi nggak semudah itu. Orang bilang Tuhan gampang. Dalam diri kita ada Tuhan. Jadi kita boleh ngaku Tuhan. Iya. Sing ngaku Tuhan itu apa? Sing ngaku lah pikirannya. Ini nggak pikirannya cangkeme. Apa Tuhan itu cangkem? Apa Tuhan itu pikiran? Aku Tuhan, cangkem sing aku. Apa cangkem iki Tuhan? Makanya kita nggak bisa nyebut Tuhan, kita hanya bisa menyebutkan atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Iya. Udah sampai sampean atas nama yang punya rumah. Nah, saya izin. Ya ibaratnya kalau ngomong DKW kan gitu kan. Sing pidato kan misalnya ada orang ngawin anaknya, kemudian ono sing atas nama tuan rumah. Atas nama tuan rumah. Nah, kan itu. Nah, kita hanya bisa gitu. Luar cerita tentang bagaimana bisa menemui Tuhan, nggak ada. Ya seperti tadi kita mencari siapa penjahat yang sebenarnya. Melalui beberapa tahapan pencarian, ketemu si kecekel Sisio, ternyata duduk lewat informasi kita dapat petunjuk selanjutnya. Setelah sini kecekel mana oleh informasi ini kita untuk apa istilahnya melacak lebih lanjut ke tingkat yang selanjutnya terus ini. Wah, dan itu seru.
Ibaratnya pelaku ini ngopi, ambil udutan delok. Dan itu pun kalau tahu, tapi banyak yang tidak tahu. Akhirnya cuma menduga-duga. Iya, betul. Dan akhirnya sih ngaku-ngaku. Yang kacau lah, pengakuan. Loh iya. Iya. Pengakuan. Loh, Dek, telepon di. Lamburi yang. Batir bojoku nelpon sama.